Sahabat YKBGKI, jumpa kembali dengan kami di Ngulik Alkitab. Saya, Pendeta Mestika Hulu, akan memandu kita dalam percakapan kita kali ini. Ngulik Alkitab kali ini akan mengangkat Bilangan pasal 12 ayat 1-16. Tema kita Musa, Miriam, dan Harun. Untuk mengulik teks kita ini telah hadir bersama saya di studio Bapak Pendeta Asigor Sitanggang THD. Halo Pak Pendeta. Halo Ibu apa Tika, kabar? Baik. Senang sekali Bapak hadir kembali di Ngulik Alkitab ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Senang sudah kesediaannya. kembali. Sahabat, Bapak Pendeta Asigor Sitanggang THD adalah dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta atau kita kenal juga dengan STT Jakarta. Kita akan mengawali ngulik kita dan seperti biasa kita buka dalam doa yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Asigor. Silakan Bapak. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Kiranya Allah memberkati kami dalam acara ini sehingga apa yang dipaparkan, yang juga kami dengar boleh memberkati kami menjadi pandu dan juga cahaya bagi jalan kehidupan dan ziarah rohani kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya akan membacakan kitab Bilangan pasal 12 ayat 1-16 dari studio, dan para sahabat silakan dengan Alkitab masing-masing. Bilangan pasal 12 ayat 1-16. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam, "Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, "Dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu, bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali." Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hasrot dan berkemah di padang gurun Paran. Demikian teks yang akan kita ulik pada kesempatan kali ini. Saya mau langsung bertanya ke Pak Pendeta dari teks yang saya barusan baca ini, dan semoga para pemirsa Ngulik Alkitab juga tadi membaca Alkitab mereka masing-masing. Siapakah Miriam dan Harun yang di dalam bacaan ini mengatai Musa? Baik, terima kasih Ibu Tika. Rekan-rekan sekalian, Bapak yang terkasih yang menyaksikan siaran ini, Miriam adalah kakak dari Musa, dan Harun kalau melihat strukturnya
maka Harun juga adalah kakak. Jadi dengan kata lain Musa ini anak bungsu. Dan Miriam adalah kakak yang mendampingi Musa ketika baru lahir, kemudian ada ancaman pembunuhan ya, dan kemudian dibuang di dalam kotak, ditaruh di sungai, kemudian dipungut oleh putri Firaun, dan kakaknya yang mengikuti terus, sehingga dialah Miriam, kakak dari Musa, yang dari kecil sebetulnya memang memiliki peranan penting bagi kehidupan Musa. Dia yang jagai, bahkan kemudian ketika Musa sudah diambil oleh putri Firaun, ketika ditanya untuk mencari inang susu, Dia juga yang dan Miriam juga yang kemudian mencari, dan yang ditawarkan adalah ibu kandungnya sendiri, begitu, Yochebed. Dan yang menarik juga, saya agak menyimpang sedikit, inang susu ini kemudian, ayat ini kemudian digunakan oleh dokter anak di salah satu rumah sakit untuk mendukung ibu-ibu supaya menyusui anak-anaknya. Bahkan jikalau ada anak yang tidak memiliki ibu kandung, ibu-ibu yang bisa menyusui juga bersedia menyusui anak-anak lain. Sehingga bukan hanya nutrisi, tapi juga kasih seorang ibu diterima oleh si anak berdasarkan teks tadi. Ya, baik. Menarik sekali. Ya, berarti Miriam dan Harun ini sebagaimana dijelaskan barusan oleh Pak Pendeta bahwa mereka ini adalah kakak-kakak dari Musa begitu. Nah, apa sih Pak peran mereka begitu dalam bahwa tadi Miriam itu adalah dia dari Musa baru lahir ini, dia mendampingi Musa, bahkan kemudian dalam perjalanan di padang gurun di Kanaan juga dia hadir begitu ya. Tapi dalam karena kita sekarang bicara tentang teks kita Bilangan 12 ini, apa sih Pak peran mereka berdua ini, Miriam dan Harun, Pak, di sini? Kenapa mereka disebut maksudnya? Baik, pertama tentang Miriam dulu. Miriam ini tidak banyak muncul sebetulnya, hanya muncul di Alkitab kita itu. Misalnya di Pentateuch atau kelima kitab Musa itu muncul 12 kali di 10 ayat. Berarti kan sangat minim dibandingkan ke Harun apalagi Musa. 15 kali dalam 13 ayat di seluruh perjanjian lama. Kemudian di perjanjian baru dia tidak ada. Tapi yang menarik sebetulnya nama Miriam inilah yang jadi rujukan untuk nama Maria kan. Yang kemudian jadi nama ibu Yesus begitu ya. Dan karena itu kemudian nama ini jadi semacam dinaikkan popularitasnya, peranannya, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di Bilangan 26 ayat 59, mereka kakak beradik, dan ayahnya Amram dan ibunya Yochebed, dan keduanya adalah orang Lewi. Jadi mereka ini sebetulnya berasal dari keluarga. Kalau kita tahu Lewi dipisahkan untuk melayani Allah, maka memang keluarga ini berasal dari keluarga yang bisa kita katakan religius gitulah ya, pelayan Allah begitu. Nah, Miriam karena kakak Musa tetapi perempuan, di Bilangan itu ditaruhnya terakhir. Jadi Harun, Musa, baru Miriam. Sementara di teks kita di Bilangan pasal 12, dia justru ditaruh pertama. Miriam dan Harun. Miriam, baru kemudian Harun. Dan ini menjadi menarik karena ketika kita menafsir, kita tidak melihat hal-hal itu sebagai sebuah kebetulan begitu. Tapi kita mengerti bahwa tiap teks dengan urutannya, dengan strukturnya segala macam pasti punya maksud. Nah, di Bilangan 26 ayat 59 urutannya Miriam ditaruh di belakang karena aspek perempuan di mana dalam budaya Timur Tengah, apalagi zaman saat itu ya, perempuan dianggap lebih rendah begitu. Tetapi kemudian yang menarik di Keluaran 15 ayat 20 dia disebut sebagai seorang nabiah, nabi perempuan begitu ya. Ini kira-kira gambarannya tentang Miriam. Nah, kalau Harun jauh lebih banyak nih. Dia muncul 307 kali dalam 288. Perbandingannya jauh ya, Pak? Berapa kali lipat ini ya? Sampai 15 60. dengan 300 sekian. Ya, luar biasa sampai berapa puluh kali begitu ya. Bahkan di perjanjian lamanya, itu tadi baru Pentateuch. Perjanjian lamanya 353 kali. Di seluruh Alkitab nambahnya nggak banyak, nambah 5 kali saja dalam 5 ayat di perjanjian baru. Tetapi total 358 kali kemunculan. Tetap banyak sekali. Walaupun dibandingkan Musa jauh lebih banyak begitu, karena Musa jadi rujukan seluruh perjanjian lama. Nah, Harun kakak dari Musa dan dia muncul banyak sekali di Keluaran 4 ayat 14. Ayat pertama Harun muncul. Nah, waktu dia muncul, kisah yang menarik adalah Harun ini ketika Yahweh memanggil Musa, Musa kan berdalih. Dia bilang, aku petah lidah, maksudnya tidak mahir bicara. Nanti aku nggak bisa ngomong gini. Dan kemudian Yahweh katakan, ya udah panggil abangmu, panggil kakakmu Harun. Dan teks Alkitab ternyata berkata bahwa Harun pandai bicara. Dan ini menarik, dalam satu rumah tangga, 2 anak lelaki, yang satunya susah ngomong, petah lidah, yang satunya pandai bicara begitu.
Dan ketika Harun dipanggil, maka ada satu hal yang menarik. Musa menjadi penyambung lidah Allah, sementara Harun jadi penyambung lidah Musa, begitu. Ini jadi lucu, bahkan Yahweh sendiri berkata, kamu jadi seperti Allah bagi Harun. Artinya Harun tidak punya pesan tersendiri, apa yang dia sampaikan selalu bergantung pada apa yang Musa katakan kepada Harun. Sehingga bisa dibilang dia jadi juru bicara bagi Musa. Apa yang Allah sampaikan ke Musa, kemudian Musa sampaikan kepada Harun, baru Harun sampaikan kepada umat, begitu. Ini dua peranan yang kalau dilihat secara keseluruhan, maka memang Harun jauh lebih penting dibandingkan Miriam. Ya, Musa tentu paling penting, begitu. Kira-kira mengenai dua karakter ini seperti itu. Ya. Harun penting karena dia merupakan juru bicara Musa. Betul. Baik, saya melanjutkan pertanyaan saya ke Pak Pendeta. Dari penjelasan barusan jelas bagi kita bahwa Miriam dan Harun adalah saudara-saudara Musa dan mereka masing-masing punya peranan dalam kehidupan Musa dan dalam pelayanan Musa tentu saja. Nah, tapi di ayat 1 nih saya mau baca kembali Pak sebelum saya mengajukan pertanyaan ke Pak Pendeta. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Nah, mengapa sih Miriam dan Harun yang orang-orang dekat ini lingkaran pertama dari Musa ini justru mengatai Musa tentang istrinya, kan ini sudah berlangsung lama mestinya. Dan yang saya penasaran nih Pak Pendeta, apakah memang kritik Miriam dan Musa terhadap kritik Miriam dan Harun pada Musa terkait istrinya ini murni sebuah kritikan atau sebenarnya ada sesuatu yang lain yang terselubung dalam kritik itu? Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Bu Tika. Kalau kita lihat di ayat 1, rekan-rekan sekalian, nama Miriam disebut pertama, baru Harun. Sementara tadi berkaitan dengan urutan, ditaruh dulu Harun, baru Musa, baru Miriam. Harun anak lelaki pertama, Musa anak lelaki kedua. Miriam sebetulnya anak pertama, tapi karena perempuan ditaruh di belakang. Nah, yang menarik seperti tadi saya katakan bahwa teks Alkitab tidak kita pahami ketika kita menafsir sebagai kebetulan. Data-data di dalamnya tidak kita nilai sebagai kebetulan, tetapi punya maksud. Maka ketika di teks ini Miriam ditaruh sebagai di urutan yang pertama baru Harun, maka kebanyakan penafsir berkata bahwa pelopornya adalah Miriam. Miriam pelopornya dan bukan Harun. Sebetulnya bisa juga kita lihat ada satu hal yang positif dari Miriam bahwa dia punya jiwa kepemimpinan gitu. Harun yang adalah adik lelaki yang biasanya lebih kuat, lebih dominan dibandingkan perempuan, justru Harun ngikut begitu. Padahal kisah lain Harun menciptakan anak lembu emas. Tapi dan dipaksa juga kan itu Pak? Kenapa? Tapi kan dipaksa oleh umat gitu. Jadi saya menangkap malah Harun ini kok ini ya bisa follower. Gampang tergerak. Iya, dia follower. Iya. Sementara Miriam ini sebetulnya punya jiwa kepemimpinan begitu. Namun kemudian kisah di Bilangan pasal 12 ini ada dalam satu konteks tertentu. Nah, konteksnya adalah bangsa Israel sudah dalam perjalanan yang cukup panjang di padang gurun menuju tanah Kanaan, belum sampai-sampai, dan memang mereka bertiga tidak sampai di sana, begitu ya. Dan dalam perjalanan di gurun ini, saya belum pernah ke sana, tapi saya bisa membayangkan di banyak daerah di Indonesia yang gersang, betapa melelahkannya begitu ya. Kita 1-2 jam di luar saja bisa langsung keringetan, sementara ini kalau teks Alkitab berkata 40 tahun, jadi tantangan berat dihadapi, belum lagi dari bangsa-bangsa lain, dihadapi umat Israel dalam perjalanan. Nggak ada apa-apa Pak Pendeta, saya pernah ke sana soalnya. Nggak ada apa-apa. Makanya seperti Bromo yang pasir saja begitu kan. Bisa kalau Bromo tapi dingin. Nah, kalau ini kan kalau siang panas, kalau malam dingin begitu. Nah, tantangan berat yang dihadapi umat Israel di dalam perjalanan membuat mereka berkeluh kesah, bersungut-sungut, dan berbagai macam, bahkan sempat pengen balik ke Mesir begitu. Kalau tidak salah teks yang lalu kita sempat menyinggung itu juga ya. Nah, Musa juga nampaknya mulai kelelahan memimpin satu orang, memimpin segitu banyak begitu ya. Jangankan segitu banyak begitu, walaupun angka jutaan di dalam teks Alkitab, para pakar meragukan betul-betul jumlahnya jutaan begitu. Mungkin itu adalah bilangan yang dibesar-besarkan begitu. Tetapi bayangkan saja kalau kita menggembalakan satu jemaat sebagai pendeta dengan isi 1.000 orang, kalau nggak ada penatua, nggak ada majelis di sana, nggak ada orang yang membantu, bayangkan betapa melelahkan baik fisik apalagi jiwa begitu kan.
Jadi dengan tanggung jawabnya sebagai pemimpin, dia mengalami kelelahan. Nah, datanglah mertuanya, Imam Yitro dari Midian ini, dengan memberikan nasihat, pilih 70 tetua, pilih pemimpin dari jumlah yang paling kecil sampai yang paling tinggi. Dan ini kan sebetulnya adalah struktur organisasi yang di dunia modern kita juga miliki dan dikembangkan dalam dunia modern. Dalam dunia gereja juga kita kembangkan dengan sinode, kemudian klasis, kemudian jemaat lokal, dan di jemaat lokal juga ada majelis begitu ya. Sehingga ini sebetulnya adalah model organisasi yang dikembangkan yang juga kemudian memengaruhi organisasi modern. Nah, dengan struktur yang tinggi tadi, Musa paling atas ada 70 tetua, kemudian ada pemimpin-pemimpin sampai yang terendah. Ini juga dalam negara ada presiden, gubernur, sampai RT RW begitu. Sehingga bukan cuma memberikan kelegaan bagi Musa, tapi menaikkan posisi Musa jadi tinggi sekali. Dari satu Musa langsung ke umat, sekarang Musa paling atas, di bawahnya 70, kemudian ada lagi struktur yang panjang. Nah, tetua ini sekedar informasi tambahan, kalau baca Septuaginta LXX, Alkitab Perjanjian Lama terjemahan bahasa Yunani, maka istilah yang digunakan adalah presbyteros. Dan sebetulnya dalam kajian tentang gereja, maka istilah penatua dalam perjanjian baru yang kita gunakan dalam banyak sistem gerejawi sebetulnya berasal dari tetua Yahudi ini. Jadi dengan kata lain, ini banyak pengaruh ke organisasi, ke model pemerintahan, tapi juga ke model bergereja, sistem pemerintahan gereja. Nah, Musa jadi lega disupport dengan struktur yang begitu baik, sehingga Musa menjadi orang yang memiliki posisi yang sangat tinggi begitu. Kira-kira keadaannya seperti itu. Baik. Musa mendapatkan bantuan dan kehadiran para tetua itu menjadikan posisinya menjadi tinggi. Apa konsekuensinya? Kita lihat setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat, masih bersama kami di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Asigor Sitanggang. Kita sedang mengulik bilangan pasal 12 ayat 1-16. Tema kita Musa, Miriam, dan Harun. Saya langsung kembali ke Pak Pendeta melanjutkan percakapan kita mengulik teks ini. Tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan seputar konteks dari kisah yang atau teks yang sedang kita baca ini, bahwa konteks Musa, Miriam, dan Harun ini adalah perjalanan di padang gurun menuju tanah Kanaan. Di situlah peristiwa itu terjadi. Lalu Pak Pendeta di penghujung segmen pertama tadi menjelaskan bahwa atas usul dari mertua Musa ini, Yitro, maka kemudian Musa yang tadinya menangani seluruh kepemimpinan itu seorang diri, kemudian diangkatlah 70 tua-tua dan orang-orang yang bisa membantu Musa dalam menjalankan kepemimpinan itu dengan baik, sehingga
posisi atau kedudukan Musa ini sekarang berada di top ya, top Ya, kepemimpinan betul begitu. sekali, Nah, betul. nah, yang saya mau tanyakan kepada Pak Pendeta begitu, apakah kemudian situasi ini memicu timbulnya kritik dari Miriam dan Harun begitu loh? Ini kenapa jadi tinggi banget nih? Ya. Adik kita yang bungsu ini sebenarnya gimana Pak Pendeta? Baik, nah itu tadi yang Ibu Tika katakan bahwa ini adik bungsu. Sehingga nampaknya ketika Miriam disebut di ayat pertama menunjukkan dia pelopor, terlihat bahwa dia memang anak pertama. Jadi nampaknya di sini juga yang menarik bahwa Alkitab membiarkan maksudnya tidak mengedit begitu ya, membiarkan bahwa Miriam tampil sebagai pelopor. Walaupun dalam konteks budaya perempuan nomor 2, kelas 2. Tapi di sini dia tampil sebagai pelopor. Dan ini sedikit banyak dipengaruhi karena dia anak pertama. Dan Harun hanya mengikuti. Nah, ketika Musa ada di posisi yang tinggi, tentunya sebagai kakak dan abang, ya sama saja misalnya dalam banyak relasi rumah tangga bahkan sampai sekarang gitu ya. Kalau kakak beradik kemudian adiknya jadi lebih tinggi, begitu akan menimbulkan iri hati. Dan sebelum Musa kan sudah ada kejadiannya, Yusuf. Nah, Iya. ya kan? Yusuf yang bermimpi 2 kali begitu ya, dia jadi matahari kemudian bintang-bintang begitu nyembah dia, dianggap oleh 11 abangnya sebagai sebuah pelecehan. Dan nampaknya ketika Yusuf kemudian naik ke atas dan makin ke atas ya ada timbul seperti itu ketika papanya begitu mencintai dia, walaupun juga agak negatif karena memanjakan Yusuf begitu, tapi dengan dia makin naik 11-nya kemudian merasa Cemburu ya? cemburu. Tapi kemudian Yesus juga mengalami hal yang serupa. Kalau kita ingat teksnya Yesus begitu ya, dia anak pertama, dia punya 4 adik lelaki dan saudara-saudara perempuan, Yakobus, Yoses, Simon dan Yusuf begitu. Ketika misalnya Yesus sedang mengajar, ada salah satu teks Alkitab yang berkata, ibu dan saudara-saudaramu di luar datang. Dan ternyata kemudian dia dianggap tidak waras. Oleh orang banyak dianggap kerasukan setan, oleh keluarganya dianggap tidak waras. Dan Keluarganya ibu dan adik-adiknya. Saya ingat Pak Pendeta dia mengatakan itu, ibu dan saudara-saudaraku adalah dia yang melakukan. Ya, betul sekali. Akhirnya dia mau ngomong itu. Sebetulnya kalau kita lihat secara psikologis, Yesus kan kecewa di situ. Kecewa, kok ibuku Nggak yang ngerti mungkin sama aku gitu. yang mungkin sebelumnya sudah ada kejadian perkawinan di Kana, sudah lihat mukjizat seperti itu, adik-adikku yang juga sudah melihat apa yang kukerjakan, kok malah begitu nganggap aku tidak waras. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari perspektif psikologi manusia, sebetulnya ketika Yesus bilang ibuku dan saudara-saudaraku adalah melakukan firman, itu sebetulnya kecewa di situ. Ya. Kecewa. Artinya bahwa Alkitab cukup banyak menyaksikan orang yang tampil justru seringkali tidak didukung oleh keluarganya. Iya. Dan dalam Sampai hari ini ya? Sampai hari ini begitu. Nah, nampaknya di sini nilai yang mau ditampilkan adalah bahwa ada persaingan dan kemudian karena Musa naik sampai tinggi, maka mereka menjadi iri hati dengan posisi Musa yang makin tinggi dan diagungkan, sementara dia Miriam kakaknya dan Harun abangnya makin jauh jaraknya. Ya. Sementara mentalitas kamu kan adik saya itu tetap dipertahankan. Seperti dengan Yusuf, seperti dengan Yesus. Kamu kan saudara saya, kamu bukan nabi, bukan begini kepada Yesus, kepada Musa juga begitu. Kamu kan adik saya. Sehingga Miriam dan Harun jadi menantang posisi Musa. dan kedudukan Musa. Jadi they challenge Moses position begitu. Mereka menantang posisinya. Kamu kan bukan siapa-siapa, kamu kan adik bungsu. Dan memang di teks Alkitab kan anak pertama yang Harun mestinya ya. Harun, laki-laki. kalau laki-laki Harun mestinya. Justru kok Tuhan pakai Musa. anak bungsu. Dan nampaknya di Alkitab walaupun ada aturan-aturan, ada tradisi-tradisi, Allah nampaknya tampil sebagai sosok yang seringkali tidak tunduk pada aturan dan tradisi itu. Dia membongkar itu, dan di sini jelas dia bongkar tradisi itu. Kok anak bungsu? Seperti dia bongkar juga Yusuf. Iya. Nah, Miriam dan Harun kemudiannya tiba pada klaim, memangnya Allah cuma bicara lewat Musa? Kita kan juga nabi, Allah juga bicara lewat perantaran kita. Maka inilah persoalan yang ditampilkan di dalam teks ini, di mana kemudian persoalan-persoalan muncul begitu. Dan kemudian kalau kita lihat di ayat 1 tadi, Miriam mengatai Musa maksudnya mengejek, menghina, melecehkan lah kira-kira seperti itu. Dan di sini yang dilecehkan adalah
kalau awal teks kita baca tentang perempuan Kus yang diambil Musa, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Yang menjadi menarik pada awal-awal membaca teks ini, saya berpikir, oh Musa punya istri kedua gitu. Seperti Abraham begitu kan, setelah Sarah, Hagar, kemudian Sarah meninggal, ada Ketura begitu ya. Saya pikir, wah ini ada istri baru gitu. Saya sudah lama tidak menyentuh teks ini gitu karena saya sibuk dengan teks perjanjian baru. Begitu saya cek lagi dan saya cek, oh ternyata bukan. Ternyata yang dimaksud ya istrinya Musa, Zipora, istri Musa. Dan Kus dalam bahasa Indonesia ini, teks LAI, rupanya bukan terjemahan, lebih tepat transliterasi, diadopsi, diambil dari teks Yunani Kushith. Sementara teks-teks bahasa Inggris, ada beberapa teks yang saya coba cek, rata-rata atau semuanya bahkan menyebutkan istilah Ethiopian atau Ethiopia. Dan kita tahu tadi saya sudah sebutkan Imam Yitro itu dari Midian, dan ternyata Midian ini berbeda dengan Media Persia. Kalau Media Persia itu ada di Babel, Babilonia, dan pada zaman itu Babilonia dan Mesir menjadi dua negara adidaya yang saling berebut kekuasaan begitu. Pada zaman itu bisa dikatakan ada 4+1 kebudayaan yang besar yang maju. Di bawah itu Mesir, di atas sekali itu Makedonia, agak ke kanan sedikit itu Babilonia, agak menjauh ke timur itu Tiongkok, dan agak ke tenggara kemudiannya beberapa abad kemudian muncullah India. India adalah budaya yang sangat kuno tapi munculnya belakangan. Nah, Mesir dan Babel lah yang paling tua dan saling berkaitan, saling berebutan. Tetapi Midian ini bukan Media Persia, Midian ini Ethiopia. Dan Ethiopia pada zaman itu bukan negara besar, negara yang juga dijajah. Sampai sekarang juga bukan negara besar, bukan negara maju. Tidak terpandang. Namun yang menarik, Ethiopia justru adalah negara yang menjadikan kekristenan agama negara yang pertama. Bukan Romawi, tetapi Ethiopia. Ethiopia adalah negara Kristen pertama. Nah, ketika dia katakan kamu ngambil perempuan Kus, rupanya yang dimaksud ya Zipora itu anak Imam Yitro dari Midian. Nah, rupanya Kus, Ethiopia, Midian ya satu wilayah. Ya Ethiopia itu di Afrika. Nah, pada zaman kuno, pada waktu tertentu, Afrika itu termasuk wilayah yang cukup maju. Tapi dalam perkembangan kemudian banyak orang di Afrika yang kemudian jadi budak begitu. Mesir negara maju, kemudian banyak dari Afrika yang jadi budak. Nah, hinaan Maryam, kamu ngambil perempuan Kus, sebetulnya bukan tidak berdasar. Ada dasar yang kuat berdasarkan tradisi. Dalam tradisi Ibrani saat itu, kalau kita ingat Yakub misalnya kan harus mengambil anak dari Laban begitu ya. Artinya dari keturunan keluarganya, dan dalam perkembangan berikutnya ya harus mengambil istri dari sesama orang Ibrani begitu. Ada peraturan itu dalam tradisi, dan teks Alkitab cukup banyak bicara tentang itu dalam tradisi bapak-bapak bangsa Israel. Bahkan kemudian jadi perintah Yahweh. Yahweh juga kemudian memerintahkan itu, yang seterusnya berlanjut begitu. Sampai misalnya pasca pembuangan reformasi Yudaisme, pemurnian itu termasuk tidak menikahi orang-orang bukan Yahudi. Tetapi di sini Musa menikahi Zipora, dan Miriam mengata-ngatai itu. Jadi kira-kira begini, kalau di orang Batak nikah bukan dengan orang Batak, itu kan suka di kelompok tertentu yang masih tradisional, konservatif, itu nggak boleh begitu. Kalaupun terpaksa ya dibatakan dengan bikin prosesi adat. Nah, ini keras Miriam di sini, kamu nikahi orang yang bukan Ibrani. Jadi seperti dilecehkan begitu. Namun Miriam dan Harun di sini jadi rasistik jadinya. Rasistik. Walaupun kita bisa berasumsi perjanjian lama kan memang rasistik, tapi teks ini menunjukkan sebuah nilai yang berbeda. Baik, Harun dan Miriam, dan dalam hal ini dipelopori oleh Miriam bersikap rasis terhadap Zipora yang adalah istri Musa begitu. Nah, ini berarti catatan yang juga mungkin selama ini terluput dari kita. Jadi kita diingatkan bahwa ini menjadi problem. Sikap rasis itu dari dulu tidak disetujui. Jadi karena itu kita juga mesti waspada terhadap hal ini. Baik, itu satu hal yang dilakukan oleh Miriam dan Harun, bahwa mereka mengatai istri Musa. Sebetulnya kan yang dikata itu istri Musa, tapi yang dengan menyalahkan Musa, kamu sih menikahi perempuan Kus begitu. Nah,
yang menjadi menarik berikutnya, kalau saya bacakan ayat kedua ya Pak, Ya. bahwa kata mereka, Miriam dan Harun, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja, bukankah dengan perantaraan kita juga Ia berfirman, dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan begitu. Nah, bagaimana kemudian bahwa kritikan mereka atau celaan mereka terhadap Musa karena istrinya itu lalu berlanjut jadi ini juga menggerogoti kepemimpinan Musa. Ini bagaimana melihatnya Pak? Baik, terima kasih Bu Tika. Sebetulnya poin pentingnya adalah bahwa keduanya menolak bahkan menantang kepemimpinan Musa. Nah, tentunya ketika kita melawan seseorang, kita mencari celah dari seseorang, begitu seperti apa saja yang bisa digunakan ya untuk... Dan di dunia politik negeri kita juga itu tampil. Kalau ada pemimpin yang kelihatannya baik, bagus, disukai rakyat, maka dicarilah celah-celahnya. Kesalahannya apa? Nah, di sini berdasarkan tradisi memang Musa salah begitu, berdasarkan tradisi. Dan Miriam punya dasar, bukannya tak berdasar, tetapi kemudian dasar itu tidak digunakan untuk melakukan rekonsiliasi, tetapi dasar itu justru digunakan untuk melakukan perlawanan, menyerang Musa, dan berujung pada ketika dia menentang Musa, dia cari celah-celahnya, dan ketika dia temukan yang berkaitan dengan suku rasnya istri dari Musa, maka dia atau Miriam dan Harun justru jadi rasistik begitu. Dan artinya rasisme dia gunakan untuk menyerang Musa. Dan sejujurnya dalam konteks modern juga kita seringkali menggunakan isu rasisme sampai hari ini untuk menyerang orang-orang begitu. Itu menjadi sebuah kendaraan yang memikat karena pasti ada pendukungnya. Sangat mungkin Miriam ada pendukungnya yang menyerang Musa, karena toh sebelum-sebelumnya kepemimpinan Musa juga seringkali dilawan oleh para umat Israel begitu. Sehingga dengan mengangkat isu ini sangat mungkin Miriam dapat dukungan yang kuat begitu. Baik, ya ada persoalan di sana sikap rasisme yang ditunjukkan, ya salah satu ya katakanlah itu celah yang bisa digunakan untuk menyerang Musa begitu. Nah, yang mau saya tanyakan selanjutnya ke Pak Pendeta, dia ini kan diserang ya, orang kadang ya kalau diserang pribadinya nggak apa-apa Pak Pendeta, tapi kalau misal diserang keluarganya, orang dikasih bisa melakukan reaksi gitu. Ya. Nah, Musa sendiri bagaimana dia menyikapi serangan Miriam dan Harun ini? Karena Zipora ini kan ya sebagai seorang istri itu bagian dari hidupnya, dan itu yang sedang dipersoalkan sekarang. Bagaimana Musa ini, Pak? Baik, terima kasih. Yang menarik di sini adalah ketika Miriam dan Harun menentang bahkan menantang kepemimpinan Musa. Sebelum bicara tentang Zipora terlebih dahulu, kita mundur dulu bahwa mereka berdua dengan melalui Miriam ya, dalam tutur kata perkataan Miriam, kami kan juga nabi. Allah juga bicara lewat kami, bukan cuma lewat Musa. Sehingga yang ditantang jadinya menarik sekali, bukan hanya sekedar kepemimpinan leadership Musa, tapi relasi Musa dengan Allah yang digambarkan oleh Perjanjian Lama bilangan unik dan khusus begitu. Artinya Miriam dan Harun mau berkata, kami juga unik, kami juga khusus, kami juga dekat dengan Tuhan dan seterusnya. Yang menarik adalah Musa tidak pernah memberikan klaim itu. Sepanjang Pentateuch, kelima kitab Musa, tidak ada klaim bahwa Musa sendiri berkata bahwa dia unik, dia spesial di hadapan Allah, dia dipakai Allah segala macam. Justru ketika dia dipanggil Allah, dia nggak mau. Di sini Miriam justru memberikan karakter yang terbalik, kebalikannya. Allah juga bicara lewat kami, bukan cuma lewat kamu. Jadi penentangannya menjadi begitu masif gitu. Ditentang kepemimpinannya karena terlalu tinggi. Lu kan adik gua. Kemudian saya juga dengar suara Allah. Allah juga bicara kepada saya. Dan kemudian istrinya disikat juga. Jadi dicari celah sedemikian rupa untuk menjatuhkan. Dan ini menggambarkan sebetulnya iri hati, dan bukan sekedar iri hati, melainkan iri hati yang kronis. Namun ketika ditanya lalu Musa bagaimana, dan ini yang menarik karena teks Alkitab kita berkata di ayat 3, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas bumi. Kalau kita memahami bahwa Pentateuch sebetulnya ditulis oleh
para pemimpin bangsa Yahudi jauh setelah Musa, berdasarkan tentunya warisan dari Musa, Yosua dan seterusnya, bahkan para rabi kemudiannya. Maka dengan kata lain ini menjadi semacam keyakinan umum di kalangan orang-orang Yahudi di zaman Perjanjian Lama, bahkan pasca Perjanjian Lama, karena Musa di zaman Yesus pun sangat diagungkan begitu, dan Yesus pun mengagungkan Musa. Ketika Yesus ada di Bukit Transfigurasi, wajahnya diubahkan putih, maka yang tampak kepada Yesus Musa dan Elia begitu. Sehingga Yesus tidak menolak bahwa Musa adalah sosok yang sangat penting dalam bangsa Yahudi Israel dalam Yudaisme. Dengan kata lain, jadi semacam keyakinan umum bahwa memang orang-orang Yahudi menganggap Musa sangat lembut. Ditambah kata lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Dengan kata lain, tradisi atau warisan pemahaman tentang Musa yang diyakini adalah dia lembut sekali. Walaupun kita tahu juga ketika dia habis 40 hari di Gunung Sinai, ketika dia lihat bangsa Israel menyembah anak lembu emas yang dibuat oleh Harun, 2 loh batu itu dengan amarahnya dia lemparkan. Dan gegara amarah itulah dia kemudian dihambat masuk ke tanah Kanaan. Nampaknya orang yang lemah lembut sekalipun punya limitnya, bisa marah begitu. Nah, di sini Musa tidak merespons, alasannya ayat 3, Musa sangat lembut. Rupanya dengan kata lain, apa yang dikerjakan oleh Miriam dan Harun belum melewati batas bagi Musa. Karena batas waktu di loh batu itu kelihatan dia marah, tapi hanya di situ saja dia marah begitu. Di kisah yang lain tidak tampak dia murka, karenanya disebut sangat lembut. Sehingga Musa tidak memberikan respons, jangankan negatif begitu, yang ngomong aja enggak gitu. Dia diam saja. Kalau kita memperhatikan teks Alkitab, justru dia diam, dan justru yang merespons Allah begitu. Baik, Musa tidak merespons, tetapi Allah yang merespons perbuatan Miriam dan Harun. Apa respons Allah? Kita nantikan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat masih setia bersama kami di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Asigor Sitanggang. Kita mengulik bilangan pasal 12 ayat 1-16. Tema kita kali ini Musa, Miriam, dan Harun. Kita berada di segmen terakhir dan para sahabat silakan jika masih ingin berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar yang tersedia. Saya mau langsung balik ke Pak Pendeta. Kita memanfaatkan satu segmen terakhir ini. Tadi Bapak menjelaskan bahwa Musa tidak menanggapi kritikan, bahkan
kemarahan, penentangan yang dilakukan oleh Miriam dan Harun terhadapnya. Tetapi kalau dalam teks tadi yang sudah saya bacakan, Allah justru yang bereaksi begitu. Nah, pertanyaan saya ke Pak Pendeta nih, kenapa kok malah Allah yang bereaksi begitu, dan apa yang bentuk reaksi Allah terhadap perbuatan Miriam dan Harun ini? Baik, terima kasih Ibu Tika. Kalau kita perhatikan di ayat yang kedua, ini ada pesan yang menarik dari teks kita ya. Ketika Miriam dan Harun menyampaikan gugatannya gitu, ini nampaknya gugatannya baru di antara Miriam dan Harun, mungkin juga ada orang-orang lain, kita tidak tahu. Tapi ayat 2b dikatakan, dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Saya merenungkan ini dan saya melihat bahwa inilah salah satu wujud kemahatauan Tuhan yang digambarkan di dalam teks Bilangan pasal 12 ini. Dan yang menarik adalah ini berarti sebetulnya segala rencana jahat, segala hal buruk, baik berupa niat dalam hati, kemudian rencana, kemudian tindakan. Saya membaginya menjadi 3 sebetulnya, dari niat, kemudian berencana, kemudian tindakan begitu. Nah, teks ini sebetulnya menunjukkan dari niat saja itu sebetulnya Allah tahu karena kemahatauan Allah, dan dikatakan dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Dan di sini Tuhan merespons langsung. Saya jadi berpikir, saya agak keluar sedikit gitu karena kalau saya baca teks saya suka melihat segala aspek dalam teks gitu. Baik. Saya melihat begini, bagaimana kalau Allah berlaku seperti itu secara konsisten? Habislah kita semua begitu. Tiap kali kita punya rencana jahat, Allah langsung datang dan kemudian menghakimi kita begitu. Ngeri sekali begitu. Ketika saya membaca ini, mempersiapkan ini, saya lihat kok Allah cepat sekali begitu. Allah kok jadi reaktif. Tapi pada sisi yang lain, kok di banyak kejadian Allah seperti membiarkan. Memberi waktu ya. Memberi waktu seperti seakan-akan diam. Bahkan kalau saya keluar lagi nih, waktu Yesus disalib, ketika dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang menarik di situ Allah diam. Padahal di banyak teks yang lain, misalnya 5 roti 2 ekor ikan gitu, dia mengangkat roti itu dan memohon berkat kepada Bapa, kemudian termultiplikasi untuk 5.000 2 kali, ada versi 4.000 juga. Dalam banyak kejadian apa yang Yesus kerjakan, Bapa selalu katakanlah berada di belakangnya gitu. Tetapi ketika di kayu salib, dia sampai berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan Allah diam. Sehingga banyak kejadian dalam Perjanjian Lama dan kita bisa lihat di situ bahwa Allah membiarkan atau diam, tapi ada juga kejadian seperti sekarang Allah cepat bereaksi atau merespons. Dan responsnya yang menunjukkan Allah seperti straight to the point. Dalam hal ini Allah jadi kayak orang Batak begitu. Responsnya cepat begitu ya. Allah kemudian manggil 3 orang itu berkumpul, dipanggil bertiga. Ini luar biasa. Nampaknya di sini Allah menghindari terjadinya dukungan masif kepada Miriam dan Harun, mengingat bahwa sudah ada sebelumnya keluh kesah, sungut-sungut dan lain-lain. Sudah ada juga orang yang menentang Musa, dan kita tahu di awal Musa mulai bangkit sebagai pemimpin pun ditolak oleh sebagian orang Israel. Sehingga nampaknya mengapa Allah langsung bereaksi cepat untuk menghindari terjadinya pengelompokan massa untuk mendukung Miriam sehingga bangsa itu terpecah. Karena Allah hendak menghadirkan umat yang menyembah Dia dan memuliakan namanya jadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain. Kalau terpecah maka bisa jadi kacau. Sehingga reaksi cepatnya bisa dipahami dalam pemahaman seperti itu. Sehingga kemudian Allah manggil 3 orang itu berkumpul. Ini kayak orang tua, 3 anaknya ribut, terus orang tuanya panggil, sini kalian A, B, C, D, maju ke depan. Sini, ditegur kemudian satu-satu atau ditegur, dinasihati segala macam. Dan Allah menunjukkan aspek kebapaan sebetulnya di sini. Dia tidak membiarkan ketiga kakak beradik bertikai lama, Allah cepat panggil, selesai. Walaupun juga menjadi menarik bahwa masalah tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, harus cepat-cepat diselesaikan begitu. Nampaknya dari sini salah satu alasan yang berikutnya adalah itu. Nah, Allah kemudian ketika Miriam berkata, Allah kan bicara juga dengan perantaran kita di ayat 2, bukan hanya melalui Musa. Maka kemudian Allah sendiri ngomong kepada mereka, jika di antara kamu ada seorang nabi
Maka aku, Tuhan, Yahweh maksudnya, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Ini berarti Tuhan memberi definisi apa itu nabi. Jadi ayat kedua ada klaim. Ayat kedua, klaim itu bahwa kami kan juga nabi. Ada klaim bukan cuma lewat Musa, tapi juga lewat kita, lewat kami, Allah berfirman. Ini klaim nampaknya ditujukan kepada umat Israel. Nabi kalian bukan cuma Musa, kan Allah juga berfirman lewat kami. Jadi mereka juga menganggap dia punya otoritas begitu. Punya otoritas, dan kita tahu bahwa Harun menjadi penyambung lidah Musa, sehingga Harun menyampaikan firman Allah yang disampaikan melalui Musa. Orang-orang Yahudi melihatnya dari jarak jauh tentunya akan melihat profil bahwa bukan cuma Musa, Harun dan Miriam pun juga adalah nabi-nabi bagi mereka karena Allah berfirman. Melalui mereka. Padahal kemudian ketika Yahweh merespons di ayat yang 6, dengarlah firmanku, jika ada di antara kamu seorang nabi, aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Kemudian bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Sehingga ada interpretasi bisa dua untuk ayat 6. Pertama, bisa saja dipahami bahwa keduanya adalah nabi. Miriam dan Harun adalah nabi. Bisa dipahami bahwa mereka bukan nabi. Tetapi yang mau ditekankan bukan masalah mereka berdua, Miriam dan Harun, nabi atau bukan, tetapi bahwa Musa punya kedudukan khusus bagi Yahweh. Karena kalau kepada nabi, Allah menyatakan dirinya lewat penglihatan dan lewat mimpi. Itu nabi. Tapi Musa, Allah berhadapan langsung dengan muka. Jadi Allah mau menyampaikan Musa itu punya kedudukan khusus, memang aku yang mengangkatnya begitu. Sehingga kemudian ini yang mesti kita pahami bahwa definisi dari Allah secara tidak langsung menentang persepsi Miriam bahwa bukan cuma lewat Musa tapi lewat kita juga, dan kita tahu bahwa Allah berfirman lewat Musa yang disampaikan Harun. Jadi ada kritik tajam begitu terhadap perspektif teologisnya Miriam. Walaupun dalam konteks perjanjian baru Allah berfirman lewat semua orang begitu. Begitu ya, Allah bisa berbicara kepada semua orang dalam konteks modern kita via Alkitab gitu. Tidak ada orang khusus yang hanya lewat satu orang itu Allah berbicara. Tapi dalam konteks ini berbeda. Apakah Miriam juga memperoleh penyataan Allah atau mimpi di mana Allah menyatakan diri kepada Miriam? Kita bisa katakan kita tidak tahu jawabannya secara definitif. Tetapi karena Alkitab menyatakan dia nabiah, paling tidak orang-orang Yahudi secara tradisional mengakui bahwa Miriam adalah seorang nabi perempuan. Namun di sisi yang lain, dari tadi yang saya katakan sekian jumlah muncul, 15 kali kemunculan, tidak satu pun menunjukkan bahwa ia pernah mengalami penyataan Allah yang langsung dari Allah, bukan via Musa. Baik, Miriam dianggap sebagai seorang nabiah, tapi teks kita juga berbicara bahwa dia tidak mengalami penyataan Allah secara langsung. Paling nggak begitu, Pak Pendeta. Saya akan melanjutkan di pertanyaan saya ke Pak Pendeta. Di ayat 7 dan 8 saya akan bacakan sebelum mengajukan pertanyaannya. Ayat 7 dan 8 berbunyi demikian. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku, berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Nah, di sini kan tadi sudah ada kita diantarkan bahwa Miriam dan Harun bertengkar dengan Musa, menentang kepemimpinannya dan mencari segala celah untuk menentangnya. Nah, kita juga tahu bahwa Musa ini tidak merespons, dia berdiam diri, tetapi Allah yang meresponi ini. Mengapa Allah yang tadi Pak Pendeta sudah mengatakan bahwa kenapa Allah membela dan bereaksi begitu cepat? Nah, yang mau saya tanyakan ke Pak Pendeta, apa makna pembelaan Allah ini bagi Musa dan tentu saja bagi kelangsungan hidup bangsa itu juga, Pak Pendeta? Baik, terima kasih Bu Tika. Pertanyaan yang menarik, mengapa Allah yang membela Musa? Sebetulnya ini justru jadi sangat alkitabiah, sangat kristiani sebetulnya. Di sana sini yang diagungkan adalah justru karakteristik yang tidak cepat-cepat membela diri, karakteristik kebersediaan untuk menderita. Dan
puncaknya tentunya adalah Kristus begitu. Dan kita ingat ketika dia disidang oleh imam besar Kayafas misalnya, dia tidak membela diri, dia diam diri saja. Tetapi ketika imam besar bertanya, "Engkaukah Mesias itu?" maka Yesus langsung ngomong, "Seperti perkataanmu itu." Dan kemudian Yesus mengutip Daniel 7:13, "Dan engkau akan melihat Anak Manusia datang dalam kemuliaannya di atas awan-awan." Yesus jelas merujuk pada Mesias versi Daniel di pasal 7:13. Dan bagi orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, imam besar, Yesus jelas menghujat, berarti menyatakan dirinya sebagai Mesias yang ada di Daniel. Dan penglihatan Danielik itu kan menampilkan sosok anak manusia yang dekat dengan yang lanjut usianya dalam bahasa Indonesia, Ancient of Ages kalau bahasa Inggris, yang sebetulnya adalah Allah. Dengan kata lain, Yesus menyatakan dirinya ya dia sama, dengan Allah adalah sama. Sehingga kemudian imam besar mengoyakkan bajunya dan menghukum mati Yesus. Tapi di luar itu dia tidak berkata apa-apa. Di kayu salib pun dia tidak berkata-kata yang sifatnya jangankan melawan, membela diri pun tidak. 7 perkataan Yesus justru menarik kepada orang-orang yang menghukumnya. Dia berkata, "Ya Bapa, ya Aba, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Begitu. Kepada orang yang disalib bersama dia di sebelahnya, salah satu orang mocking Jesus, menghina Yesus, tapi yang lainnya berkata, "Ingatlah aku ketika engkau datang dalam kemuliaan-Mu sebagai Raja." Yesus bilang, "Pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus." Begitu. Dan semua perkataan yang lain, misalnya juga ketika dia disalib ada Maria, ada Yohanes, maka dia berkata kepada Yohanes, "Yohanes, mulai sekarang dia adalah ibumu." Kemudian kepada ibunya, "Ibu, mulai sekarang dia adalah anak-anakmu." Dan ini menjadi menarik karena bahkan ketika dia di kayu salib, dia tidak membela, jangankan membela, memikirkan dirinya pun tidak. Yang dia pikirkan justru adalah ibunya. Bagaimana dengan adik-adik yang tidak percaya padanya, dengan adik-adik seperti itu, ibunya tetap kemudian ada yang merawat, memelihara begitu. Dan ini sebetulnya secara manusia menunjukkan kemanusiaan Yesus yang penuh kasih kepada ibunya. Nah, kembali kepada teks Alkitab kita sekarang, Musa bisa dikatakan memiliki karakteristik yang ilahi, yang mulia, di mana dia tidak membela diri sama sekali. Dan saya bisa katakan Alkitabiah Kristiani, dan Yesus menunjukkan puncaknya. Nah, karena Musa tidak membiarkan dirinya diserang seperti itu, maka dalam kerangka supaya umat tidak terpecah karena ada Miriam seperti itu, maka di ayat 78 Yahweh membela Musa. Dan bagaimana pembelaannya sebetulnya karena Yahweh sendiri yang memilih Musa, memilih langsung begitu sebagai pemimpin atas bangsa Israel. Dan dia bukan datang hanya lewat penglihatan atau mimpi dengan teka-teki dan rahasia, tapi dia datang langsung memandang rupa Yahweh dan berkata terus terang. Yahweh menampilkan dirinya begitu dan berkata dengan terus terang, 40 hari di Sinai misalnya. Dan karenanya sebetulnya gugatan Miriam bukan hanya gugatan kepada Musa, melainkan gugatan Miriam menjadi gugatan kepada Allah. Begitu. Mungkin itu sebab bisa dikatakan sebagai sebab Allah sehingga kemudian Allah dengan segera merespons karena Miriam sebetulnya menggugat Allah begitu. Baik, Pak Pendeta, apa yang kemudian sebagai respons Allah terhadap gugatan Miriam dan Harun ini? Apa yang Allah perbuat terhadap mereka berdua ini? Baik, dalam teks Alkitab dikatakan bahwa kemudian karena hal tersebut, ayat 9 dikatakan bahwa murka Tuhan bangkit, dan ketika awan telah naik, Miriam kena kusta, dan kemudian Harun berpaling kepada Miriam, kemudian Harun juga kena kusta, sehingga dua-duanya tiba menderita kusta, dan tentunya dalam Taurat menjadi najis. Dan ketika mereka mengalami ini, yang menarik adalah kemudian ayat 11. Harun berkata kepada Musa, "Ah, tuanku." Nah, setelah kejadian ini, tiba-tiba Musa jadi tuan bagi Harun. Padahal sebelumnya mereka menghujat, mengata-ngatai, mengejek, menghina Musa. Tetapi ketika kena musibah, maka Musa disebut tuan. Dan dalam konteks Indonesia kan kita seringkali melihat begitu ya, orang yang gagah perkasa, mencaci maki orang lain di media sosial, atau menyebarkan berita hoax begitu ya. Dan ketika bertemu dengan aparat, ditunjukkan kesalahannya yang jelas, baru kemudian minta maaf segala macam begitu. Nah, di sini Harun menampilkan karakteristik manusia semanusia-manusianya ketika dia kemudian
kena hukuman atas kesalahannya, baru dia menampilkan sosok yang rendah begitu, merendahkan dirinya. Sebelumnya justru men-challenge Musa. Dia berkata, tuanku. Tiba-tiba Harun abangnya Jadi tuan. Musa adiknya jadi tuan bagi Harun abangnya begitu. Tadi digugat, sekarang diakui. Tadi ditentang, digugat, ditantang, dicaci maki segala macam. Sekarang malah kemudian jadi tuan. Dan artinya betul, memang kamu betul-betul pemimpin di sini. Ada pengakuan, tetapi setelah mengalami sesuatu dulu begitu. Sehingga sebetulnya pengakuan ini juga bukan lagi hanya kepada Musa, juga pengakuan kepada Yahweh begitu. Nah, kemudian dengan berkata, tuanku, kemudian Harun memelas, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Ayat 12-nya makin merendah dia. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur. Dia ini Harun, Miriam, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Nah, kata setengah busuk dagingnya sebetulnya menunjukkan Miriam seorang anak yang dari lahir punya disabilitas begitu. Dia seorang yang disabel sebetulnya begitu. Nah, yang menarik kemudian setelah dipohonkan oleh Harun untuk berdoa kepada Musa begitu ya, Musa kemudian berdoa. Dia nggak menolak sama sekali. Kamu tadi baru aja menghina saya, baru aja ngelawan saya, sekarang memelas sama saya supaya berdoa kepada Allah. Tidak ada respons yang pahit, yang buruk, yang negatif. Sehingga Musa sebetulnya memiliki hati, kalau tadi di atas lemah lembut begitu, saya mengaguminya karena dia tidak membiarkan kekecewaan, dendam, bahkan pahit hati menguasai dirinya. Karena dengan cepatnya dia langsung memohon kepada Yahweh. Dia tidak membiarkan kepahitan itu ada dalam dirinya, sakit hati, dendam, benci dalam dirinya untuk kemudian menolak. Tapi dia langsung mengajukan yang diminta. Sehingga menunjukkan hatinya memang lemah lembut dan bersih, dan dia betul-betul tidak membiarkan hal-hal buruk masuk dalam diri kita. Sementara kita seringkali menyimpan kepahitan, dan kepahitan itu sebetulnya sampah. Secara psikologis itu sampah yang kalau tidak kita bersihkan akan bertumpuk-tumpuk, dan seperti tong sampah, kalau diisi sampah terus, lama-lama sampahnya keluar luber begitu. Dan ini jadi gambaran yang menarik, perbandingan yang menarik. Ketika dia dihujat sedemikian rupa, dia tidak membiarkan itu memengaruhi jiwanya. Ketika dimintakan pengampunan kepada Allah, dia bersedia mengampuni begitu. Nah, ini pembelajaran juga yang penting buat kita. Sehingga Musa memohon ampun, memohon belas kasihan Allah bagi mereka berdua. Tapi respons Yahweh juga menjadi memikat. Yahweh memberikan ilustrasi. Saya jadinya berpikir gini, ternyata Allah itu suka menggunakan ilustrasi begitu ya. Menggunakan ilustrasi. Kalau ada ayah meludahi muka anaknya, bukankah ia jadi malu? Atau kalau ada orang meludahi muka ayahnya, orang jadi malu selama 7 hari. Nah, dengan ilustrasi itu kemudian Yahweh bilang, biarlah selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Sehingga dia terkena kusta sepanjang 1 pekan. Baik, Pak Pendeta, saya ingin Bapak menjelaskan sedikit mengenai katakanlah kusta yang dialami oleh Miriam ini sebagai bentuk hukuman Allah gitu. Kenapa kusta yang diderita oleh Miriam ini dihubungkan dengan hukuman Allah? Saya kira saya mau menanyakan ini dalam relasinya begini, Pak. Di zaman kita hidup sekarang ini juga di 2021 ini masih ada saya kira orang-orang yang juga kadang-kadang menghubungkan penyakit tertentu sebagai hukuman dan kutuk. Jadi bagaimana melihat ini? Baik, kita bisa menyebutnya sebagai hukuman karena ada seruan dari Harun di ayat 11. Janganlah timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Jadi ada semacam pemahaman dari Harun bahwa ini adalah dampak, akibat atau hukuman atas dosa. Walaupun tentunya kita tidak perlu serta-merta mengamini apa yang Harun sampaikan. Sehingga kita tidak bisa katakan segala jenis penyakit kusta atau bahkan segala macam penyakit, ya termasuk COVID zaman sekarang, termasuk HIV/AIDS, kita tidak bisa katakan bahwa itu adalah hukuman Allah. Namun yang menarik adalah di sini sebetulnya Ibu Tika dan rekan-rekan sekalian, yang menarik dalam teks kita ini, dikatakan kalau seorang ayahnya meludahi mukanya, dia malu sepanjang 7 hari begitu, dan biarlah dikucilkan dan kemudian bolehlah diterima kembali, maka ini sebetulnya tidak dilihat sebagai hukuman, karena setelah dia dikucilkan, dia diterima kembali.
Nah, kalau ayah meludahi muka, jadi misalnya ayah saya meludahi muka saya, kan saya malu. Malu selama 7 hari itu ngapain? Ya, dengan rasa malu sebetulnya saya kan memikirkan kenapa saya diludahi segala macam. Jadi pengucilan tadi sebetulnya tidak serta-merta dinilai sebagai hukuman, karena kemudian juga ada penerimaan kembali. Nah, waktu dikucilkan penerimaan kembali, kalau dia dihukum dikucilkan ya udah gitu. Tapi ini dikucilkan diterima kembali. Bahkan ada teks yang menarik di ayat yang berikutnya. Miriam dikucilkan 7 hari dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam kembali. Ya, ditutup di ayat 16 demikian. Iya, di ayat 15 dan 16. Jadi Miriam diterima kembali dan bangsa itu menunggu Miriam. Sehingga sebetulnya di sini penekanannya bukan pada hukumannya, tetapi pada bagaimana dia bisa kembali tidak menjadi orang yang menghujat Musa, melawan Musa, menentang Musa dan punya potensi memecah belah, tapi diterima kembali dalam kondisi yang sudah pulih begitu, sehingga dia menjadi bagian kembali dari umat. Sehingga kalau kita bawa kepada penggembalaan khusus misalnya di gereja gitu ya, siasat atau ban begitu, maka dia tidak boleh dipahami sebagai sebuah hukuman, tapi dia harus dipahami sebagai sebuah pemulihan, untuk memulihkan orang yang bersangkutan, kira-kira begitu. Baik, Pak Pendeta, kita berada di penghujung ngulik Alkitab ini. Saya ingin Bapak menyampaikan apa yang merupakan pesan teks bilangan 12 ayat 1-16 ini bagi kita. Tentu saja melihat teks kita dan kemudian apa yang juga perlu kita pelajari dan kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai umat percaya hari-hari ini. Baik, terima kasih. Saya menyampaikan 4 hal yang bisa kita pelajari. Pertama, dari bagaimana Miriam menuding istri Musa, Zipora, sebagai orang Kus yang tadi saya sudah jelaskan. Secara tidak langsung sebetulnya rasisme ditolak di sini. Kita tidak boleh memberikan penilaian terhadap siapapun berbasiskan suku, etnis, atau ras seseorang. Kalau kita menilai seseorang, biarlah berdasarkan karakter orang tersebut, bukan karena suku, etnis, rasnya. Kalau kita bawa dalam konteks dunia kerja misalnya, kita tidak boleh melakukan proses seleksi kerja atas calon karyawan-karyawati berbasis suku, etnis, dan ras tadi, karena Alkitab menentangnya. Apalagi kalau kemudian digunakan untuk menjatuhkan orang-orang lain, seperti Miriam menggunakannya untuk menjatuhkan Musa. Nah, yang kedua yang kita bisa pelajari di sini, kita tidak melihat penyakit dan si penderita sebagai momok. Miriam terkena kusta, dan di banyak wilayah di negeri ini penyakit kusta masih dianggap penyakit yang buruk. Di kampung saya misalnya, kalau seseorang menderita kusta dahulu kala itu bisa dibuang, sekarang sudah diterima, tapi dahulu dibuang. Sehingga sebetulnya kita punya teologi operatif yang mesti kita kritisi. Apakah kita masih memiliki teologi operatif yang menilai orang yang sakit seperti ini, sakit kusta dan seterusnya. Dengan COVID sekarang sempat juga sebagian orang menganggap kalau kena COVID itu seperti kena hukuman dan seterusnya. Padahal yang kena COVID berapa puluh juta, masa semuanya kena hukuman? Kan itu aja tidak logis. Nah, tidak melihat penyakit dan si penderita sebagai momok, seperti halnya penyakit kusta ataupun penyakit-penyakit yang lain, tetapi kita mesti melihat misalnya untuk terkait penyakit kusta di sini, di Mama 13 ayat 4 ditunjukkan orang yang menderita kusta mesti mengurung diri selama 7 hari. Dan nampaknya aturan Taurat dalam Imamat 13 ayat 4 merujuk pada Miriam, karena Miriamlah contoh kasus, salah satu kasus yang pertama begitu. Dia 7 hari. Dan kata mengurung di Imamat 13 ayat 4 merupakan terjemahan dari sagar. Dan dia punya konotasi atau pemaknaan di dalam kata sagar tadi, pemulihan, recovery. Sehingga sebetulnya orang yang menderita kusta mengurungkan diri untuk supaya dia bisa melalui proses recovery, pemulihan tadi. Nah, yang kedua, karena pada waktu itu kusta masih dipahami sebagai penyakit menular, tentunya untuk menghindari penularan. Sehingga mengurung orang yang menderita kusta dalam teks Alkitab kita mesti dibaca ulang. Dibaca ulang justru untuk pemulihan si penderita dan penghindaran penularan kepada orang-orang lain. Karena kusta saat itu dipahami masih menular, dipahami seperti itu. Kalau kita bawa konteks modern sekarang, ya seperti isolasi mandiri. Isoman, saya mengalaminya 2 minggu lebih, sekeluarga saya 8 orang, mama saya, kakak saya sampai 4 minggu isoman.
dalam masa wabah COVID-19 ini, justru kita jadi melihat bahwa ternyata isolasi mandiri itu ada dukungan di dalam teks Alkitab, sangat alkitabiah begitu. Ada dua hal jadinya. Pertama, kita tidak melihat mengurung dirinya orang penyakit kusta sebagai hukuman. Di sisi yang lain kita melihat bahwa ternyata isolasi mandiri, idenya di Alkitab juga sudah ada begitu. Nah, inilah pembacaan ulang yang menjadi hal yang kita pelajari, poin yang kedua tadi. Nah, yang ketiga, dalam berelasi dengan orang-orang lain, baik di keluarga inti, keluarga besar, kemudian di kampus bagi yang kuliah atau mengajar seperti saya, dunia kerja maupun juga gereja, baik tingkat lokal, klasis ataupun sinodal, maka kerendahan hati mesti ada di depan. Dia harus ada di depan supaya terhindar dari iri hati dan kecemburuan begitu. Kerendahan hati menerima diri sendiri dan diri orang lain, menerima kelebihan orang lain dan mungkin kelemahan diri sendiri, tapi juga kelemahan orang lain dan juga kelebihan diri sendiri, sehingga ketika kita merendahkan diri bukan basa-basi. Begitu. Bukan karena faktor kultural kita, ketika kita dipuji kita merendahkan diri tapi basa-basi, tapi dalam hati begitu senang dipuji. Begitu kan? Dan menerima diri baik dipimpin atau memimpin, baik sebagai yang dipimpin maupun sebagai yang memimpin. Jangan ketika dipimpin merasa gak nyaman, kemudian merasa bersaing segala macam, ketika jadi pemimpin merasa bos segala macam. Artinya dari sini kita belajar, Miriam mesti bersedia dipimpin adiknya Musa, maka kita juga mesti bersedia entah dipimpin, pada saat memimpin bersedia memimpin. Dan ini masa isomannya itu untuk memikirkan itu juga mungkin. Betul sekali, memikirkan semua kan. Seperti ayah yang meludahi mukanya, kan dia mikir kenapa bapak saya meludahi saya. Maka Miriam pun di isoman tadi untuk mikirin kenapa ini begini. Nah, setelah dia satu minggu isoman, dia pulih, dia diterima kembali. Ada kesadaran ya. Ada kesadaran. Maka dalam struktur gereja juga begitu. Kita punya berlapis-lapis. Kita kadang di aspek tertentu dipimpin, di aspek tertentu yang lain kita memimpin, maka kita harus bersedia begitu. Bersedia untuk dipimpin dan memimpin. Nah, yang keempat, yang terakhir, ini yang Yesus sendiri ajarkan, yang Musa tampilkan, yang tadi saya sudah bicara bahwa apa yang dikerjakan ditampilkan Musa, kemudian puncaknya adalah Yesus, yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika Miriam mencaci maki, menghina begitu, Musa tidak membalas, bahkan kemudian ketika diminta berdoa, Musa berdoa bagi Miriam. Sehingga tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan kemudian membalasnya dengan kebaikan, memberikan pengampunan, dan tidak menyimpan di dalam hati segala pahit, dendam, dan segala macam, menjadi hal yang signifikan untuk kita miliki. Dan ini menjadi penting dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, 4 hal tadi Ibu Tika yang bisa kita pelajari dari teks Alkitab kita. Baik, tuntas sudah ngulik kita pada episode kali ini. Kita berterima kasih kepada Bapak Pendeta Asigos Tanggang atas kehadiran sebagai narasumber. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Telah berbagi banyak di episode kali ini. Sahabat, kami juga berterima kasih atas kebersamaan Anda dalam ngulik Alkitab episode ini, dan kami mengapresiasi setiap bentuk dukungan yang Anda berikan, baik dengan memberikan like ataupun membagikan link ini kepada banyak orang sehingga mereka pun boleh belajar dan bertumbuh seperti adanya kita. Dan pastikan Anda juga sudah mensubscribe channel YKB GKI TV supaya mendapatkan update konten-konten terbaru dari kami. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Semoga percakapan kita menjadi berkat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa penutup oleh Bapak Pendeta Asigor. Silakan Bapak. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang empunya rahmat, biarlah apa yang kami sudah dengar dan pelajari dengan 4 hal, lessons to learn, 4 hal yang dapat kami pelajari, boleh menjadi panduan dalam kehidupan kami. Sertai setiap kami, termasuk dalam masa wabah ini. Berkati GKI TV, berkati GKI secara keseluruhan, berkati juga para pendengar yang menyaksikan siaran ini. Demi nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990
atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.